Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, hari ini Bapak Ibu akan melaksanakan pekerjaan inti. Bapak Ibu datang ke kota Mekah Al-Mukarramah. Setiap orang yang datang ke kota Mekah, maka orang itu diharuskan untuk berihram. Ya, ihram itu baik ihram haji ataupun ihram umroh. Dan setiap orang berihram harus berniat. Karena niat itu rukun. Rukun itu tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Rukun itu tidak boleh tidak disampaikan atau tidak bisa dikerjakan. Maka setiap rukun harus dikerjakan. Nah, rukun umroh Bapak Ibu, yang pertama niat, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, dan yang keempat cukur, tahallul, dan yang kelima tertib, berurutan. Jadi rukun umroh itu ada 5. Dan rukun itu saya katakan tadi tidak boleh diwakilkan dan tidak boleh tidak dikerjakan. Harus dikerjakan. Dan niat umroh Bapak Ibu sekalian itu harus di tempat yang sudah ditentukan oleh Nabi, oleh syariat, oleh agama. Di Mekah ini sekitar ada tempat niat Bapak Ibu. Ini namanya disebut miqat, tempat niat. Jadi niat orang umroh itu punya tempat tersendiri. Nggak bisa dia niat di sembarangan tempat. Kalau ada orang yang tidak niat, maka dia kena kena denda. Tidak niat di tempatnya, ya. Mamanya niatnya udah kelewat, udah masuk ke kota Mekah belum niat. Nah, bisa balik lagi, atau kalau dia langsung juga maka dia kena dam. Nah, Bapak Ibu sekalian, di tempat miqat itu ada 4 tempat di Mekah itu. Yang pertama kita kunjungi, ini namanya Masjid Sayyidatina Aisyah. Masjid Aisyah, istri Nabi Aisyah, Siti Aisyah, ya. Ini masjid namanya Masjid Sayyidatina Aisyah. Nama kampungnya namanya Kampung Tan'im. Dari masjid ini ke Masjidil Haram cuma 7 kilo. Ya, dekat. Tinggal beberapa menit lagi Bapak Ibu akan sampai ke Masjidil Haram. Nah, setiap orang niat di miqat itu harus ada di tanah halal, bukan di tanah haram. Masjid ini tanah halal. Perbatasannya tuh yang ada gambar merah tuh. Bidayatu hududil haram atau haram start here, ya. Jadi setelah gambar merah ke sono itu udah tanah haram. Gambar merah ke sini itu tanah halal. Setiap orang niat umroh harus berada di tanah halal. Enggak boleh sudah lewat itu baru niat. Jadi niatnya harus di tanah halal ini. Ini namanya tanah halal, ya, sama dengan seperti Jeddah tadi. Bapak Ibu sekalian, kenapa masjid ini disebut Masjid Aisyah? Karena waktu Nabi berhaji, Aisyah itu sedang menstruasi, sedang haid. Ya, jadi belum selesai melaksanakan ibadah haji, diantaranya umroh. Makanya Nabi menunjuk Aisyah untuk ambil miqat di sini ketika haji karena dekat. Makanya disebut sini masjid perempuan. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sekarang kita niat bersama-sama. Setelah niat, 1, semua larangan yang tadi saya sebutkan tidak boleh dikerjain. Ya, tidak boleh buka aurat. Perempuan auratnya tertutup semua kecuali muka dan telapak tangan. Jangan pernah dibuka. Sampai kapan? Sampai ibu tahallul. Ya. Bapak-bapak tidak boleh pakai pakaian berjahit dan tutup kepala. Udah seperti ini. Nanti pas di kamar, bagi-bagi kamar nggak boleh ganti dengan kain sarung atau lain sebagainya, ya. Nanti ke kamar mandi pakai ini, ya. Nah, larangan yang lain seperti yang tadi saya jelaskan, wangi-wangian, nyabut bebuluan, kuku dan lain sebagainya nggak boleh. Berkata-kata porno, berkata-kata jorok, bertengkar sampai berantem jangan, ya. Dipelihara. Yang kedua, wiridnya setelah niat sunnah Nabi yaitu talbiyah. Itu wiridnya tuh.
Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sepanjang kita berihram sebelum tawaf, baca itu. Ya, karena itu sekarang saya tes dulu. Ya, nanti niatnya dalam hati. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nah, karena mati ya. Nah, bismillah niatin, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku niat umroh dengan berihram karena Allah Ta'ala. Ya, udah, Bapak Ibu sudah niat ya, maka berlakulah larangan. Gak boleh menjak wangi-wangian ya, gak boleh buka aurat. Amalan yang kedua adalah talbiyah. Ayo, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Nah, nanti di kendaraan sepanjang perjalanan wiridnya yang dibaca apa? Talbiyah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sekarang kita kembali ke mobil bus, sudah niat dipelihara. Nanti yang perempuan duduknya sama perempuan ya. Yo, laki sama laki, atau kalau enggak sendiri-sendiri biar tidak kecolek. Batal boleh. Ya, batal boleh. Nanti berwudu lagi kalau mau tawaf. Ya, nanti mau tawaf berwudu lagi. Nanti wudunya udah dijelaskan sama Ustaz aja ya. Jangan sampai ada yang terbuka auratnya. Ayo sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu, foto dulu, foto.